kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hari ini sudah bisa menikmati? Baik. Saya akan lanjutkan sedikit ya ke materi ya. Sebelum nanti ada pertanyaan. Kita tetap di bidang pertanian. Setelah Bapak Ibu menguasai 3 pilar tadi, jadi dari pupuk ini termasuk media, dari benih, kemudian yang terakhir adalah manajemen budidaya. Ada beberapa poin penting lagi, goal kita ini apa sebenarnya pertanian ini bisa terus berjalan. Pertanian akan terus berjalan Bapak Ibu ketika yang pertama kita butuh konsistensi, yang katanya organik itu adalah 2 kata, yang pertama teratur dan seimbang. Kegagalan para petani di dalam bisnis pertanian, 3-tiganya ini harus teratur dan seimbang untuk mencapai suatu keberhasilan. Artinya teratur dan seimbang itu di mana? Begini, ketika Bapak Ibu bertanam, seandainya goalnya adalah tanam jagung, maka yang harus kita siapkan adalah pupuk untuk jagung. Yang kedua, benih untuk jagung. Dan yang ketiga, manajemen tanam jagung. Ini konsep dasarnya. Nah, ketiganya ini harus teratur. Teraturnya bagaimana? Semisal saya minta tolong. Kalau kita tanam jagung sekaligus, kita tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena kita akan ketemu dengan harga tinggi, harga rendah. Ketika harga tinggi kita bahagia, tapi ketika harga rendah kita akan rugi. Tadi di awal atau kemarin saya sampaikan harga itu cuma maksimal 2 minggu sampai 1 bulan. Kenapa saya katakan itu? Karena di Indonesia ini selalu naik dan turun itu menjadi biasa. Yang selamat adalah yang seimbang. Terus ada. Nah, memang ini akan merubah pola Bapak Ibu. Merubah konsepnya Bapak Ibu. Terus sekarang kita ke hama. Hamanya jagung Bapak Ibu. Saya minta tolong. Hamanya jagung, tanaman jagung. Dan semua tanaman-tanaman yang lain. Ini adalah menjadi problem dari semua petani. Betul ya? Nah, bagaimana mengatasi hama ini? Di sini ini yang dibutuhkan adalah hati, Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Kenapa sih kita tanamnya sudah setiap hari sebedeng, setiap hari sebedeng? Ini Bapak Ibu lakukan rutin tiap hari. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu ketemu hama di sini, Bapak Ibu bisa melakukan pencegahan di sini. Seandainya ada kesalahan itu cuma 1-2 hari saja. Betul atau tidak? Berikutnya sudah bisa kita selamatkan. Nah, bagaimana membuat insektisida? Bagaimana membuat pencegahan penyakit seandainya pada waktu musim kemarau nih? Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memakai drip irigasi, sudah tidak kenal musim kemarau penghujan, betul ya? Tetapi kalau seandainya musim kemarau sih, nih tanam jagung ada banyak jangkrik, tahu jangkrik? Jangkrik, terus habis gitu ada lagi uret, tahu uret? Ulat di tanah yang makan biji-bijian. Terus habis gitu baru tanaman keluar sedikit, kadang-kadang dimakan semut, dimakan tikus kadang-kadang, kan begitu kan? Saya minta tolong, ketika Bapak Ibu sedikit demi sedikit melakukan ini, Bapak Ibu sambil
Saya ulangi ya, sambil berjalan, sambil menyiapkan. Apa yang harus kita siapkan? Ini saya kasih contoh real. Ketika Bapak Ibu sudah tanam ini kan ada rumput juga yang tumbuh kan? Ketika Bapak Ibu lewat ada rumput tumbuh, saya minta tolong. Mulai ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, rumput adalah harta karunia Bapak Ibu. Kalau hari ini yang buat set PT, buat insek fungi kan masih cari dari tempat-tempat lain. Setelah Bapak Ibu sudah bertani, bahan semua hanya di sini. Saya ulangi lagi, bahan semua hanya di sini. Tidak boleh kemana-mana lagi. Tidak penting itu buah maja, tidak penting itu daun mimba, tidak penting itu daun apa-apa. Tidak penting sama sekali. Kok begitu Pak? Karena begini, obat itu tidak akan pernah jauh dari penyakitnya. Itu hukum dan jangan dilawan. Kalau yang Bapak Ibu tanaman Bapak Ibu di sini, obatnya itu di sini loh. Saya ulangi, tanamannya Bapak Ibu di sini, obatnya di mana? Di sekelilingnya. Tadi sudah ada yang tanam jagung ya di bidang pertanian ya. Jagung yang awal sudah tumbuh belum? Yang untuk yang kemarin sudah toh? Ada rumput enggak tumbuh di sekelilingnya? Saya minta tolong, bagi besok yang di bidang pertanian, tolong cabutkan rumputnya. Berikan ke bagian yang produksi set PT pupuk. Loh untuk apa Pak rumput itu? Rumput itulah sebagai set PT insek fungi. Coba besok perhatikan Bapak Ibu ketika sambil bertanam. Kalau hari ini kan cuma tanam saja, betul kan? Mulai besok ketika bertanam dengan hati. Perhatikan betul-betul, rumputnya seandainya ada belalang makan, rumput ada yang dimakan enggak? Enggak ada kan? Seandainya ada jangkrik makan, daunnya jagung, rumputnya dimakan jangkrik tidak? Kenapa kok tidak dimakan? Ini konyol gitu loh. Saya tanam jagung, kenapa kok cuma jagung yang ditanam, yang dimakan, kan gitu kan? Saya tanam cabai, kenapa kok cuma cabai yang diganggu? Rumput di sekitarnya kok tidak diganggu, kenapa? Boleh iri enggak kita? Boleh. Nah, kalau diberi rumput, ini kunci rahasia, inilah berkah. Rumput ini sebenarnya masalah atau apa menurut Bapak Ibu? Masalah. Ingat baik-baik, di belakang masalah ada berkah. Itu adalah poin kedua. Kalau poin pertama saya adalah jangan mengada-ada, betul kan? Gunakan apa yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah, belakang masalah itu mata uang Bapak Ibu. Ini masalah di belakang itu berkah. Jadi ketika wah ini rumput jadi masalah, saya minta tolong dicabutkan. Kalau nyabut rumput sampai akarnya. Karena Bapak Ibu pelatihan kan cuma 1 minggu. Kalau kita suruh buat ke set PT, itu kan agak lama. Jadinya berapa minggu? 2 minggu. Karena ini 2 minggu Bapak Ibu, besok akan saya ajari cara terinstan. Untuk besok yang tanam jagung lagi, besok masih ada tanam jagung lagi dan terus tanam jagung. Mulai besok kita pakai caranya kemarin yang saya tanyakan. Ini kita peres bisa, kita tumbuk bisa. Baru diaplikasikan, disemprotkan. Ya minta maaf ya, yang hari ini tahu jangan menyesal gitu ya. Tapi kan ilmunya sudah saya tunjukkan habis ini. Di sini kan ada banyak serangga yang makan di melon, betul ya? Nah saya minta tolong, besok buktikan.
ambilkan rumput dari sekeliling tanaman atau di daerah jagung, nanti ditumbuk saja, ditumbuk biasa pakai kayu boleh, pakai tangan boleh, diremet boleh sampai keluar zatnya, keluar minyaknya. Daun kalau Bapak Ibu remas keluar minyaknya enggak? Berubah warna tidak? Dari hijau menjadi apa? Hitam. Setelah itu besok kan ada juga tugas nyemprot. Itu kasihkan ke bagian zat PT dicampur dengan zat PT dipakai nyemprot. Terus lusa Bapak Ibu akan lihat semua serangganya akan kabur. Jadi orang sakti sudah ya. Jadi obatnya di mana? Di sekeliling tanaman Bapak Ibu. Mudah atau susah? Mulai besok lagi caranya sudah berubah. Kalau ini saya sudah tidak tentukan lagi nama rumputnya. Apapun yang tumbuh di sekeliling tanaman kita, cabut. Setelah itu diolah menjadi pupuk. Kalau mau langsung, ambil sebagian, ambil aja 1 genggam, sekitar ya 100 gram. 100 gram itu cukup untuk 15 liter. Tinggal dicampur dengan zat PT yang ada. Ini sudah jadi orang sakti kalau sudah level ini. Ketika Bapak Ibu besok di lokasi masing-masing, praktekkan ilmu ini. Tapi dibarengi dengan zat PT loh ya. Tahu fungsinya apa? Zat PT-nya sebagai truk kendaraan yang mengangkut bahan aktif. Sehingga apa? Ketika itu disemprotkan, dia langsung masuk ke tanaman dan dia langsung diserap oleh tanaman. Ketika serangga datang, dia langsung kabur. Mudah atau susah? Besok dibuktikan ya. Nah, ilmunya tak tambah sedikit. Oke, ini ngatasi hama sekarang. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berjalan ini, perhatikan dengan detail. Semua mulai pertumbuhan diperhatikan. Tadi sudah sampai ke pembenihan, sudah? Oh, baru media. Sorry, ini ngulangi sedikit lah besok ya. Ada 2 yang lupa ini tadi, untuk yang bagian pertanian. Sampai benih Bapak Ibu ya, biar pernah tahu caranya nanam benih gitu ya. Besok ganti waktunya makan siang potong 10 menit ya. Makan siang potong 10 menit, tanam 10 berapa tray itu tadi? 5. Tanam 5 tray karena ada 12 orang, ya enggak sampai 10 menit dah. Ya 11 orang ya, 5 menit, 6 menit lah paling lah selesai kok. Soalnya kenapa? Biar Bapak Ibu tahu proses detail. Gitu. Nanti minta ke Pak Roni untuk minta benihnya ditanam. Tapi tadi waktu nyangkul tadi sudah sampai ke pembenah tanah? Sudah semprot pembenah tanah? Bukan. Yang waktu nyangkul. Gini, sorry besok. Besok ketika kerja ini nyangkul, finish sampai pembenah tanah. Setelah pembenah tanah tolong ditutup. Nanti minta daun kelapa gitu ya. Enggak apa-apa, yang kebagian besok minta tolong disemprotkan ya. Kan cuma 1 meter atau 2 meter aja kok. 2 meter saja. Jadi sekalian nyemprotnya, sekalian nutupnya. Karena begini Bapak Ibu. Bapak Ibu nyangkul kan sudah dalam nih. Sudah betul, sudah pakai kayu, sudah pakai garpu tala tadi. Sudah bisa dalam. Besok saya cek ya. Sudah dicek tak belum tadi? Tahu caranya ngecek kedalaman? Ditusuk sudah? Dalamnya berapa? 30 cm bisa? Ada yang salah, oke enggak apa-apa. Besok saya luruskan. Gini caranya Bapak Ibu.
Ini saya minta maaf ya, tadi tidak lihat di sini karena saya tadi ada tamu, saya minta maaf. Ketika nyangkul Bapak Ibu, ini bedengan nih. Ini ada yang salah, minta maaf ya. Ambil kan Ibu, Bapak Ibu kan ngambil 2 meter tadi. Ambil 1 meter pertama, digali dulu. Ini dibuang di sini dulu Bapak Ibu. Baru garpu talanya mentok garpu tala. Kalau cuman Bapak Ibu di garpu tala saja itu di antara 20 hingga 25. Ternyata rumit juga ya bertani ya. Tapi kalau Bapak Ibu gali dulu 10 cm, jadinya berapa? Berarti dalamnya nanti 30 sampai 3, ini syaratnya. Saya minta tolong, ini kan sudah digemburkan yang atas, betul ya? Besok yang tim besok tolong ulangi. Ini salah. Saya biarkan kejadian ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu mana benar, mana salah. Kalau menurut Bapak Ibu, bertani biasa penting enggak mikir seperti ini? Enggak ada gunanya Pak, cuma sama-sama dicangkul. Karena kita hanya berpikir tanah permukaan ini saja, betul atau tidak? Ketika kita sudah bekerja dengan hati, yang kita pikirkan bagian bawah. Karena akar itu bukan di sini. Akar itu di mana? Di bawah. Ya bersyukur belum disemprot ZPT. Tapi enggak apa-apa, ini pengalaman. Supaya apa? Tahu benar, tahu salah. Jadi besok dikoreksi. Nah, terus yang kedua, setelah selesai kerja, tolong dicek. Ambil kayu, sebatang kayu, dalamnya 30 cm sampai 50 cm. Ini digaris di sini, ditusuk. Sud. Nusuknya jangan dengan tekanan penuh ya. Kalau nusuk dengan tekanan penuh bohong. Nusuknya pelan-pelan, ambles enggak. Akar itu Bapak Ibu minta maaf. Kalau perlu dia itu tanpa energi dia turun sendiri ke bawah. Goalnya di dalam sistem ini ketika Bapak Ibu bekerja dengan hati, Bapak Ibu akan merasakan satu kehidupan tanah. Tanah yang hidup itu seperti apa? Besok tanpa Bapak Ibu tahu kondisinya, oh tanah ini bagus, tanah ini jelek, enggak usah megang. Cuman lihat saja tahu kehidupan di dalamnya. Dari mana? Dari bentuknya. Bisa dipahami? Setelah disemprot dengan pembenah tanah, harus ditutup. Tidak boleh langsung ditanami. Selama berapa? Minimal 1 kali 24 jam. Tujuannya untuk apa? Bakteri dia akan langsung masuk. Dia akan bersarang di bawah ini. Ke depan, bakteri inilah yang membantu Bapak Ibu untuk menggemburkan tanah. Karena itu besok kan Bapak Ibu masih kembali ke praktek masing-masing. Kalau isi polybag, saya minta tolong, jangan diginikan ya. Paham maksud saya? Cukup dikentrok gitu aja. Dipenuhkan. Ngisi polybag itu harusnya penuh atau tidak? Kalau ngisi, kita sama-sama analisa. Ini polybag nih. Kalau kita isi penuh Bapak Ibu, apa kelebihannya? Dia pasti turun enggak kira-kira? Ketika ada hujan turun, airnya kemana? Tetapi kalau polybag ini jatuh ke bawah,
Maka plastiknya nutup enggak kira-kira? Ini yang tidak boleh. Ngisi polybag itu posisi plastik tetap harus berdiri hampir penuh begini. Supaya apa? Ketika hujan air tertampung dan tidak hilang. Air hujannya. Pak, bertani aja kok dibikin repot, saya minta maaf Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekolah saya ajari yang benar. Saya cerita sedikit. Saya punya teman dari Singapura Bapak Ibu. Yang pernah juga sekolah di tempat saya. Di Singapura itu untuk mencangkul, orang Singapura juga kepingin mencangkul Bapak Ibu. Dia itu harus nyewa tanah ke taman kota untuk bisa bertani di taman kota. Pertama kali dia praktek mencangkul di tempat saya juga marah sama dia. Nyangkul aja kok dipersulit. Paham maksud saya? Tapi ketika dia cerita, saya perhatikan gitu. Loh Pak, tanah ini berharga bagi orang Singapura Bapak Ibu. Bagi orang Indonesia itu tidak penting. Ini serius. Ketika saya membuat teori ini Bapak Ibu, dia itu betul-betul mengerjakan itu detail sekali. Karena dia bagaimanapun orang Singapura kita nyebutnya bule-bule ya. Karena dia orang asing. Ketika saya membuat teori seperti ini, dia ukur betul, bedengan diukur betul, digaris betul, di kotak betul, bahkan di siku. Saya yang nyuruh itu loh Bapak Ibu. Nggak harus seperti itu, paham maksud saya? Tetapi saya perhatikan dia bekerja, saya hormat dengan dia. Perempuan loh. Ini perempuan. Tapi ketika dia berhasil sudah menyelesaikan tanamannya, waktu itu dia cukup lama, hampir 2 minggu ikut saya di Mojokerto. Ketika saya lihat tanamannya dibanding yang lain, tanamannya dia number one. Yang paling keren lagi satu, bedengannya itu lurus gitu. Tanaman itu tidak ada satupun yang menceng. Iya pakai siku Pak. Tahu apa yang akan saya ceritakan ini kira-kira. Kalau Bapak Ibu nanti kedatangan tamu, ketika melihat kondisi seperti itu senang atau tidak? Senang. Dan percayalah, ketika awal Bapak Ibu mengerjakan ini, tempatnya Bapak Ibu nanti pasti di sini. Ketika Bapak Ibu senang. Karena apa? Tempatnya bagus, tanamannya bagus, semua rapi. Warna tanah jadi kayak hidup begitu. Terus tanaman itu kena air itu jadi kayak dia berbunga-bunga begitu. Ada kehidupan di sana. Itu bekerja dengan hati. Karena apa Bapak ini penting? Ke depan. Inilah yang Bapak Ibu ceritakan kepada semua orang. Khusus untuk grup itu pertanian, sambil besok setelah tanahnya selesai, saya minta tambahan ekstra lagi waktu. Bertanggung jawab. Tanam benihnya ya, itu benih di sana ditanam. Satu orang paling kebagian nanam 10 biji ya, tapi jangan nanam bareng nanti diinjek-injek lagi. Nanti ada tanah yang sudah selesai dicangkul biar Bapak Ibu tanam. Nanti Bapak Ibu akan perhatikan ketika tanaman itu akan hidup, betul-betul dia mengalami sesuatu yang baik, yang segar. Minta maaf bisa diterima ya, besok dilakukan lagi. Kalau hari ini dengan happy-happy, besok mulai dengan hati. Happy dan hati. Nah nanti Bapak Ibu akhirnya seneng gitu, nanti cirinya seneng. Ketika lihat gitu dilihat, oh bagus ya. Dengan pencapaian yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Yang hari ini tadi sudah di bagian pakan, besok dicek juga. Siapa tadi yang cerita kalau limbah rumah tangga bau enggak tadi? Bau ya.
Kan sore kan tadi ya buatnya ya. 24 jam dia akan berubah menjadi harum. Besok jam yang sama seperti kemarin, tolong dicek baunya bagaimana. Sampah itu bau atau tidak? Ketika sampah difermentasi, apapun sampahnya, dia akan harum. Ketika Bapak Ibu dengar konsep ini, sampah apapun yang paling busuk, ketika difermentasi, dia akan jadi harum. Ingat baik-baik, ketika Bapak Ibu buka sampah itu, hatinya bilang begini, ternyata tidak ada sampah di bumi. Apa yang membuat berubah? Proses. Ternyata pertanian dalam ya Bapak Ibu ya. Proses. Nah Bapak Ibu akan berubah banyak ketika melakukan. Saya minta tolong karena Bapak Ibu sebagai pemimpin, kerjakan. Nanti tahu bedanya antara pemimpin, pemilik dengan pekerja. Kalau Bapak Ibu bermental pekerja, kira-kira goalnya apa? Asal jadi. Yang penting jadi. Tapi ketika Bapak Ibu berubah mental menjadi pemilik, apakah cuma asal jadi? Yang penting apa? Bagus. Goalnya adalah perfect. Goalnya nilainya A. Sempurna. Semua tahapan-tahapan ini, kalau Bapak Ibu lakukan semua dengan perfect, minta maaf, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, pasti berhasil. Ini saya cerita yang jauh ke depan. Tanaman, ketika Bapak Ibu sayangi, dia itu bisa berterima kasih ke kita. Pak, ini jangan mengada-ada. Percaya atau tidak kira-kira? Daun itu bisa berbicara ke kita, walaupun kita tidak ngerti. Ya kira-kira saja, oh ini bahagia gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Gini ceritanya begini. Manusia diciptakan itu untuk menguasai bumi, untuk mengatur bumi, untuk mengolah bumi. Dan semua makhluk hidup itu bisa berterima kasih, termasuk tumbuhan. Kalau ayam berterima kasih ke kita Bapak Ibu, ketika dia datang dia senang. Ketika kambing berterima kasih ke kita, ketika kita datang dia hormat. Ya enggak mungkin begini loh ya. Yang penting dari tidur begitu kita datang langsung berdiri semua menyambut kita, betul kan? Nah, golkan semua tanamannya Bapak Ibu seperti itu. Ini saya kasih tahu, ini belum pernah saya ceritakan. Pekerjaan saya setiap malam itu kan jalan-jalan. Kalau semua sudah tidur, saya jalan-jalan. Gitu. Saya perhatikan satu-satu. Di sanalah saya belajar tentang kehidupan tanaman. Besok, ketika Bapak Ibu sudah sore, gitu, hama itu cuma sore aja. Saya besok minta tolong satu orang gitu ya. Ini tolong kangkung saya dimakan ulat Bapak Ibu. Nanti ada yang pakai celana pendek enggak ya? Ada ya. Ulat itu keluarnya kapan? Kenapa ulatnya keluarnya malam? Karena yang punya tidur ya Pak ya. Ada orang berkata begini, Pak tanaman saya bingung, saya diserang ulat. Luasnya cuma 1000 meter. Bingung diserang ulat, bingung cari obat, terus ada ulatnya dibiarkan. Betul atau tidak? Bijaksana atau tidak? Kalau cuma 1000 meter Bapak Ibu diputer itu tidak sampai 1 jam. Betul atau tidak? Puteri jalan, itu bisa bawa paling sedikit lah, bawa 50 atau 60 ulat. Kalau Bapak Ibu punya ikan, punya ayam, besok kasihkan bonus sambil dikasih nih gara-gara nyuri tanaman saya, kan gitu kan?
Itu alasan saya, satu orang cuma pegang 1000 meter. Enggak perlu insek yang aneh-aneh. Setiap malam musuhnya Bapak Ibu, pencurinya itu datangnya malam hari. Saya tuh sampai heran, kenapa sih pencuri kok datang malam hari? Ilmu ulat ya. Nah, jadi ternyata ngatasi masalah tanaman itu sepele. Kalau cuman hama gitu puteri 1 jam sudah tidak ada lagi. Besok diputeri lagi, berkurang lagi. 3 hari berturut-turut diputeri, habis. Kenapa kita kok bingung? Paham maksud saya di sini? Tahu filosofinya. Ketika Bapak Ibu nanti membersihkan ulat, itu membersihkan kekurangan kita. Itu mengoreksi diri kita. Ini dakwah yang paling dalam Bapak Ibu. Ulat itu kan masalah, betul kan? Dan Bapak Ibu kan seringkali bingung, Pak cari hama untuk mengatasi ulat, betul kan? Wong tanah cuma 1000 meter aja kok cari hamanya susah. Puteri saja, enggak sampai 1 jam, percayalah. Oh saya muteri seluruh ini cuma enggak sampai setengah jam kok. Ketika ada ulat ya tinggal saya ambil. Nah ketika ngambil itu masalah ulat ini, anggap aja kita ngambil masalah kita. Siapa yang pernah pengen ngundang masalah dalam hidup kita? Datang sendiri kan? Tugas kita menyelesaikan masalah atau mencari masalah? Jadi ketika ada masalah jangan bingung. Oh gimana cara bunuhnya dulu? Jangan mikir cara bunuhnya dulu. Mau tunggal 1 aja tinggal ambil selesai kok. Kita kadang-kadang memikirkan sesuatu itu jadi sulit. Bahagia? Mudah atau susah? Mudah. Nah, masalahnya satu, ketika matahari sudah keluar Bapak Ibu, ulat ini sudah kabur. Tahu ulat itu sembunyi di mana? Nomor 1, kalau ulat-ulat biasa sembunyi di balik daun. Ulat tertentu dia masuk ke tanah, dia bersembunyi di dalam tanah. Jadi tidak kelihatan kalau ada ulat. Tetapi ketika malam hari tanpa disuruh dia keluar. Ketika dia keluar tinggal ambil dan percayalah ulat tidak gigit. Jangan dibunuh langsung, kasihan. Kumpulkan dulu, besok bawa ke kandang ayam. Ayamnya bahagia, Bapak Ibu juga bahagia. Nah, sepele bisa dilakukan. 1000 meter itu tidak butuh waktu lama. Apapun masalah terbesar, banyak orang protes. Nanam bawang merah, cuma 2 bedeng saja, diserang ulat sampai bisa habis. Parah atau tidak? Parah. Oh cuma 2 bedeng, kalau diputri tidak sampai 10 menit Bapak Ibu. Mikir bingungnya sampai seminggu. Ayo kita rubah cara berpikir kita. Paham di sini? Sambil Bapak Ibu buatkan tadi itu. Rumput-rumput dikumpulkan, dipakai nyemprot ini. Supaya apa? Ulat yang ada, yang mau bertelur lagi, mau datang ke sini lagi, dia tidak jadi datang. Inilah konsep penyakit dilarang masuk. Kenapa kok penyakitnya dilarang masuk? Kita kasih sesuatu yang penyakitnya tidak senang. Tapi kalau sudah telanjur ada penyakitnya Pak, ya dibereskan. Tidak usah nunggu obat dulu 2 minggu. Kelamaan Bapak Ibu. Setengah habis. Bisa dimengerti? Oke. Kadang-kadang Bapak Ibu punya tanaman jeruk deh. Jeruknya dimakan ulat. Betul kan? Bingung enggak? Padahal pohonnya cuma 1. Ya mboknya diguntingi selesai ulatnya diambil.
Loh kok cari obat? Ngapain tanamannya cuma satu kok cari obat? Betul atau betul? Ayo berubah. Jadi ketika ada masalah di pertanian jangan kejebak di alurnya. Ingat baik-baik tugas kita menyelesaikan masalah. Ambil masalahnya, selesai, tuntas. Kecuali masalahnya masalah virus. Kecuali masalahnya masalah bakteri. Kalau masalah virus, masalah bakteri, Bapak Ibu sudah tangkal sebelumnya dengan diberi abu, dengan disemprot ZPT, insek fungi. Itu mencegah barang makhluk halus. Tahu ya makhluk halus ya? Makhluk yang tidak kelihatan. Lah kalau barangnya kelihatan jadi ambil saja. Paham di sini? Tadi ketika nanam jagung lihat bebek saya enggak di sana tadi? Ada 4 ekor ya. Padinya hancur enggak Bapak Ibu? Enggak. Padinya tidak dirusak kan? Tidak dimakan kan? Tolong perhatikan ini. Ketika kita menaruh sesuatu pada tempatnya, ini pertanian. Ada keseimbangan dan keteraturan. Tapi jangan diisi bebek 50 kalau segitu ya. Enggak kelihatan padinya. Rumusnya berapa kalau seandainya kita cari pemangsa? Itu bebek itu fungsinya pemangsa. Penggantinya Bapak Ibu cari ulat tadi loh. Cuman saya belum menemukan Bapak Ibu. Kalau di tanaman bawang, di tanaman sayur, saya kasih ayam hancur Bapak Ibu. Betul atau tidak? Sayur saya kasih bebek hancur. Yang bisa cuman padi. Karena itu kenapa ya yang lain kalau dikasih binatang kok malah dimakan juga. Nah itu tugas kita. Tapi kalau padi dengan luasan berapa? 1 ekor sebenarnya bisa cukup untuk 100 meter. Jadi kalau 10.000 butuh berapa Bapak Ibu? Maksimal 100 ekor. Tadi lihat enggak bebeknya itu nyosor-nyosor ke tanah begitu? Cari apa kira-kira? Cari cacing, cari hama, cari apa-apa. Tahu fungsi lainnya ketika tanah dicongkeli begitu kira-kira tanahnya jadi apa? Gembur. Daripada bayar orang nyangkul lebih baik bebek suruh. Lumayan atau tidak? Lumayan. Jadi Bapak Ibu besok ini filosofi. Kita ini ada yang membantu, ada yang melemahkan. Minta tolong kalau yang melemahkan jangan dipelihara, tapi yang membantu wajib lakukan. Simple tapi kan? Oke. Tanam jagung tadi sudah lulus Pak ya kira-kira Pak ya? Nah, itu tadi jagung Madura Bapak Ibu, jagung merpati. Nah, besok kita lihat, 3 hari lagi kan harusnya tumbuh. Tadi sudah diingatkan ya ketika mau ditanam dikasih ZPT betul? Sudah oke. Besok juga yang berikutnya sama ya, kalau mau tanam dikasih ZPT dulu. Atau begini ya, besok kan masih ada praktek di sana. Tolong yang pertanian tadi selesai, ulang lagi boleh ya? Boleh yang di sebelah sini ya. Boleh selesaikan dulu supaya sore bisa tanam bibitnya. Saya kepingin demonstrasikan ke Bapak Ibu. Ketika benih itu ditanam dengan menggunakan ZPT, tidak mengalami layu. Kalau saya ceritakan Bapak Ibu tidak percaya. Betul kan? Tapi kalau Bapak Ibu yang praktek, insya Allah Bapak Ibu akan percaya. Sehingga apa? Goal saya adalah ada keyakinan. Ketika Bapak Ibu sudah praktek membuat ZPT, insek fungi dan lain sebagainya, ketika orang tanya, Bapak Ibu berkata, yakin. Tidak lagi setengah-setengah. Oke, boleh? Inilah Bapak Ibu konsep di dalam pertanian. Goal terakhir adalah bekerjalah dengan hati.
Nanti alam akan mengajari Bapak Ibu untuk bagaimana apa yang harus dilakukan. Mudah atau susah? Oke, tetap bahagia. Besok gara-gara saya ngomong ini aja, besok kerjanya Bapak Ibu sudah mulai berubah. Percayalah. Oke, saya akan buka ruang pertanyaan. Mari, boleh pertanyaan bebas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ahmad Nurholis, Pak. Saya dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Tanah Bumbu. Ini pertanyaannya sebetulnya sederhana, Pak. Karena setiap lokasi, setiap site itu kan spesifik, Pak. Betul. Seperti kalau di sini kita melihat kondisi di sini banyak batu, kita bahagia, Pak. Karena apa? Tanahnya hitam. Sementara di tempat kami di sana itu pot solid itu paling tebal itu tanah subur itu paling antara 50 sampai 70 cm maksimal. Oke. Itu sudah nggak sampai 1 meter. Nah, terkait dengan itu kan mungkin di tempat lain juga ada perbedaan yang lain, di tempat lain ada perbedaan yang lain, termasuk terkait dengan hama nih, Pak ya. Terkait dengan hama, kan ada hama-hama endemik, Pak. Betul. Yang di tempat saya ada, di sana nggak, di sini nggak ada, yang di sini ada, di sana nggak Betul. ada. Nah, apakah teori yang tadi disampaikan bahwa pemecahan masalah ada di tempat masalah itu muncul? Nah, jadi obat itu muncul di tempat penyakit itu keluar. Betul. Nah, apakah ini berlaku secara general atau set spesifik? Gitu. Tapi kalau pemahaman saya dengan penjelasan Bapak tadi, mungkin ini baru analisa sederhana saja, Pak ya. Mungkin memang akan seperti itu. Karena tanaman-tanaman yang di sini pun mungkin akan berbeda dengan di sana. Sehingga betul-betul ada pembeda set itu spesifik. Tetapi kalau memahami bahwa obat itu ada di sekitar masalah, mungkin ini juga bisa jadi jawaban. Nah, saya pengen penegasan aja. Apakah ini general untuk semua site di semua lokasi atau setiap site nanti akan spesifik dengan pola penanganan yang spesifik juga? Baik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau kita buat obat dari daerah lain dipindah ke daerah lain cocok atau tidak? Ya sudah, itu jawabannya. Kenapa saya 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu saya membuat konten YouTube, Bapak Ibu, membuat pupuk di tiap-tiap desa. Pertanyaannya kan satu, kenapa saya harus membuat pupuknya itu di tiap-tiap desa? Pupuk itu bukan hanya pupuk ya, pupuk ZPT lengkap ya. Kenapa saya harus buatnya di tiap-tiap desa? Karena tadi, setiap daerah kasusnya beda. Contoh yang paling gampang, pembenah tanah. Ada banyak orang beli asam humat atau apa dari daerah lain. Betul ya? Buatnya di mana? Cocok enggak untuk daerah itu? Belum tentu. Ingat yang bagian buat pembenah tanah tadi mana? Tadi ada kelompok mana? Sudah ingat ya? Bahannya pembenah tanah apa tadi kira-kira? Tanah lokal. Terus tanah subur. Nah. Ingat baik-baik. Apa tujuan saya memberikan tanah lokal dan tanah bagus? Tanah lokal biar dikalahkan. Ingat, tanah lokal dikalahkan, tetapi dia tidak merubah struktur. Dikalahkan. Setelah dikalahkan, kita kembalikan. Ini konsep kerjanya seperti apa? Vaksin. Jadi ketika ini ditaruh kembali ke tempatnya Bapak Ibu, dia akan bereaksi dengan cepat. Hama juga sama.
Tidak ada obat hebat. Tidak ada obat sakti. Saya bisa buat di sini sebagus mungkin di sini. Belum tentu cocok dengan daerahnya masing-masing. Karena itu saya dari awal sekali ngajar 3-4 tahun lalu, saya tidak senang menyebut nama tumbuhan. Kenapa kok saya tidak senang menyebut nama tumbuhan? Ketika saya nyebut resep, Bapak Ibu, tumbuhan ini untuk ulat. Bapak Ibu nyari atau tidak? Nyari. Tidak ada beli internet tidak? Beli. Apakah cocok? Belum tentu. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah praktek, sudah sampai di level yang saya katakan, ketika membersihkan tanaman, ambil akar, ambil rumput, dijadikan obat, saya jamin 100% itulah terbagus. Kalau sedikit mistis gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kepengen dipanggil Mbah Dukun gitu ya, kalau ada tetangganya Bapak Ibu keserang penyakit, datangi sore-sore. Sore-sore ya, ambil, setelah ambil diolah, besok pagi bilang, nih tak buatkan obat untuk tanamanmu. Begitu disemprotkan cocok atau tidak? Cocok dari tanahnya dia. Paham maksud saya? Setelah cocok apa komentarnya? Wah, sakti. Padahal ngawurisasi. Kenapa saya katakan ngawurisasi? Bapak Ibu tidak perlu sekolah untuk meneliti bahan. Alam akan meneliti itu. Untuk meneliti aja tidak selesai setahun 2 tahun kok. Yang kita butuhkan ilmu praktisnya dulu. Besok anaknya Bapak Ibu suruh kuliah memperdalam kandungan. Begitu. Biar kita menghasilkan orang-orang hebat di pertanian. Jadi cara saya ngajar Bapak Ibu saya minta maaf, ini ada Bu dosen juga saya minta maaf gitu ya. Bapak dosen juga saya minta maaf. Saya berusaha mengajar yang sulit jadi mudah. Kalau saya jelaskan ini dengan teori akademisi kira-kira bingung atau tidak Bapak Ibu? Karena itu saya pakai judul ngawurisasi. Ngawurisasi ya cari saja tanaman-tanaman yang tidak dimakan, yang tidak sakit, yang sehat di tengah-tengah tanaman kita. Titik. Kalau bisa minimal 6 atau 7 macam. Jangan monoton. 6 atau 7 macam. Supaya apa? Obatnya lebih sakti. Ramuannya lebih sakti. Wah, bingung nanti. Belum lengkap 1001 nanti tidak selesai. Jadi ketika ketemu masalah itulah berkah. Dan yang keren lagi satu loh Bapak Ibu. Tanaman kita yang sudah disemprot, dipupuk, kalah subur dengan rumputnya. Betul atau tidak? Betul. Nah, daripada makanannya dicuri, lebih baik tanam rumputnya diambil, kemudian ini diolah biar tanaman kita yang subur. Ini adalah cara paling simpel. Yang kedua, rumputnya habis. Tanamannya bagus. Lah perkara tadi Pak untuk topsoilnya, begini. Untuk awal enggak masalah dulu Pak. Tapi ke depan saya sarankan ketika kita gunakan terus dengan pembenah tanah, terus kita gali dengan cara tadi, itu adalah dengan cara dicangkur. Bapak akan bersyukur kalau bawahnya tanah itu padas Pak. Kenapa kok bawahnya itu padas Bapak akan bersyukur? Tidak usah buat sawah palsu Pak, tidak usah beli plastik. Paham maksud saya? Lah kita sudah buat selokan dalam terus diisi tanah bagus kan sudah bahagia kita. Sudah dicetak lah ya. Itu konsepnya. Tapi kalau seandainya topsoilnya terlalu tipis, saya minta maaf. Tanamilah kacang kalau memang tidak mau pakai plastik. Tapi kalau seandainya ini sudah terlalu resiko kita tanami, tidak bisa, tidak ada cara lain.
mulai dengan polybag atau dengan plastik, tidak perlu jumlah banyak. Besok pagi Bapak Ibu setiap kelompok saya beri karung ya, ambil karung makanan kucing ya. Nanti staf biar taruh di depannya rumah, di depannya tempat makan, biar Bapak Ibu kerjakan. Modelnya begini besok. Karung itu kan panjangnya hampir 1 meter Bapak Ibu. Kita buat 2. Yang pertama model tidur, ini lubangi 6 biji. Terus yang satu saya minta tolong karena ini tempat rekreasi buat vertikal, tapi ini dilubangi kanan kiri bervariasi. Paham maksud saya? Besok saya minta tolong, di sini ada kangkung Bapak Ibu, tolong dipotong. Ibu-ibu yang pernah belanja ke pasar, kalau ada kangkung jelek diapakan? Dibuang. Besok saya cari orang pelit. Ketika beli ke pasar, tanam di sini. Kangkung tidak harus dari biji Bapak Ibu. Kangkung itu ditancapkan aja hidup kok. Betul atau tidak? Nah Bapak Ibu kan saya yakin lebih berkreasi ya untuk buat ini ya. Dilubangi, tanami, dilubangi, ditanami. Yang satu kangkung, yang satu ketela rambat. Bibitnya minta maaf lagi ambil dari sawah sana ya. Yang di dekatnya bawah kandang tadi ya. Kan ada dipotongi. Kenapa kok ini penting sekali? Ketela rambat itu sepele atau tidak Bapak Ibu? Sepele. Tahu fungsinya ketela rambat? Ketela ini kalau tidak salah ya, ini umbinya manis, umbi madu. Ketela rambat ini kalau tidak salah warnanya kuning. Bapak Ibu besok yang bagi penderita diabetes, supaya matanya tidak kena glukoma, saya minta tolong. Kalau sudah gulanya tidak mau turun dari 200-300, kalau malam hari jangan makan nasi. Tapi makanlah ubi jalar. Dengan catatan warna kuning. Tolong ditanam dulu saja. Besok Bapak Ibu akan tahu manfaatnya. Saya kalau di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah Bapak Ibu, ubi jalar warna kuning ini harganya trending, mahal. Kenapa kok mahal? Rata-rata orang ketika beli ketela rambat ini bilangnya gini, oh diabetes ya. Padahal saya buat teori itu ngawur waktu itu Bapak Ibu. Enggak ngawur sih, ada hitungannya. Jadi minta tolong PR-nya besok 2 itu ya. Yang ini tolong ditanami padi. Yang bawah tadi tolong ditanami padi. Di sebelah padi kita Bapak Ibu terus terang itu ada bekas sisa tanam padi kemarin. Bapak Ibu tanam di sana, cabut di sana. Sebelum ditanam, minta tolong dicelup dulu dengan ZPT. Terus tugas yang berikutnya besok masang drip irigasi total ya di sana ya. Sudah bisa kira-kira? Minta tolong tim yang sudah pasang drip irigasi tadi mana? Saya minta tolong ngasih tahu yang lain boleh? Dibagi gitu Pak ya. Baik hati ya tak ajari gitu ya. Lebih baik kalau Bapak Ibu saling mengajari nanti pinter. Gitu. Jadi semua polybagnya Bapak Ibu besok kan cuma ngisi 5 karung, kan tidak perlu waktu lama kan. Nah nanti alatnya kita akan sediakan, besok Bapak Ibu langsung pakai drip irigasi. Terus yang kedua ini minta tolong, besok ditanami apa Bapak Ibu polybagnya? Jangan kangkung semua polybag saya. Kita sudah terlalu banyak kangkung di tempat ini Bapak Ibu. Ayo nanti ketua masing-masing ketua kelompok laporkan ya mau tanam apa supaya besok sore. Kalau tanam ini minta maaf, tanam tidak boleh pagi. Tanam itu harus sore. Jangan siang-siang tanam cabai gitu ya Bapak Ibu ya. Sore baru tanam. Karena itu besok saya yakin waktunya kan jauh lebih cepat kan. Tadi yang paling lama kan pupuk saja kan. Besok sudah cepat enggak Pak kira-kira Pak? Insya Allah cepat.
usahakan kalau boleh pagi 1 jam tidak sampai, sore setengah jam lah untuk di kebun ya. Nah, sambil minta tolong, besok pagi saya harus sudah terima datanya supaya besok sore Bapak Ibu bisa tanam benihnya. Biar kita bisa siapkan. Kan semua punya tahu polybagnya berapa, Pak saya mau tanam ini gitu loh. Nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai pelatihan ini, tenang saja. Minta ke Pak Budi yang di sini ya, ada nomor handphonenya sudah. Pak gimana tanaman saya? Gitu. Nanti dirawat atau tidak? Pasti dirawat, tenang saja. Jadi besok pagi saya butuh datanya mau tanam apa Bapak Ibu. Supaya ngerti semuanya. Oke ya? Baik. Bisa diterima Pak pertanyaannya? Bisa Pak, ada tambahan sedikit. Boleh Pak, boleh. Ini kan kita bisa pahami lah kalau bahwa yang terbaik yang ada di situ. Nah, ini terkait material-material yang bukan sekunder, Pak. Gimana? Yang bukan sekunder. Iya. Jadi kalau itu bahan sekunder. Ini iya, seperti kayak poster atau apa? Kalau engine itu katalis dan lain sebagainya. Ini kita juga perlu dipahamkan Pak, apakah itu bisa berlaku untuk di semua daerah atau lebih baik kita create sendiri di daerah kita masing-masing. Seperti itu. Makasih. Siap. Kalau katalis Bapak Ibu itu netral. Katalis itu netral. Nanti Bapak Ibu, ini kan sudah lengkap Bapak Ibu ini. Belajar herbal, belajar pertanian, peternakan, perikanan, semuanya. Yang dibuat aja sudah lengkap. Di YouTube saya kan selalu saya bilang begini, besok ketika Bapak Ibu sudah buat semuanya, ampasnya tolong disimpan, dikumpulkan, dijadikan satu selama berapa? 3 tahun. Sampai dia kembali menjadi tanah. Setelah itu kita akan bangkitkan dia lagi. Kita hidupkan lagi dia. Dan itu Bapak Ibu nanti baru kasih makan lagi. Kasih makannya cuma 3 kok Bapak Ibu. Kubis, wortel, sama kentang. Setelah dikasih makan itu baru bisa diaplikasikan. Katalis ini hanya spesifik. Jadi minta maaf. Ini kehabisan minyak ini. Cek sound. Oh PLN nyala, oh begitu. Alhamdulillah, kalau pulang nanti bisa jalan terang. Sebentar ya Bapak Ibu ya, break sebentar ya. Ya itu senang ya.